Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Urapi dan kuasai setiap pikiran dan hati kami yang ada di tempat yang sederhana ini, agar kami boleh mengerti hikmat pikiran kami, pengertian kami dibukakan, untuk kami dapat mampu menerima firman-Mu dan kami mampu mempraktekannya dalam hidup kami. Rendahkan hamba-Mu serendah-rendahnya, agar nama-Mu dapat ditinggikan. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih pada Pak Pendeta Walben beserta Ibu yang sementara ini adalah gembala kita di tempat ini, di persekutuan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Saya menghimbau agar Bapak Ibu tidak fokus kepada keadaan kita, kelompok yang kecil, terus ada rasa pesimis kita untuk menyembah Tuhan. Justru di dalam kondisi dan keadaan demikianlah Dia akan hadir dalam hidup kita masing-masing. Kita akan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya mungkin saya perlu perkenalkan diri. Nama saya Dominus Lopez. Saya biasa dipanggil Lopez itu untuk sehari-hari. Saya hadir bersama istri, kemudian kedua putra putri kami, dan bersama kedua orang tua kami, dan juga ada ponakan yang bersama kami, ya, putra dari adik kami bersama-sama di sini, istri Agnes, kemudian putra yang pertama Luther, yang kedua Beatrice, dan opa oma serta ponakan kami. Saya bukan pendeta, saya bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu tidak melihat siapa yang berbicara, tapi mari kita mendengarkan apa yang disampaikan. Ini itu yang paling penting. Saya bukan pendeta, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pesuruh yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada semua umat yang mau mendengar. Kalau yang tidak usah. Kita harus tegas bahwa hidup kita ini sudah semakin tidak kita gunakan untuk bermain-main, tapi kita harus serius, ya. Serius, kita harus serius. Saya mengajak kita membuka kitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ini sebagai ini ayat. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat saya membacakan untuk kita semua. Tuan dan hamba, perikopnya itu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema firman Tuhan kita hari ini saya beri judul hati hamba. Dari perikop yang kita baca, ayat yang kita baca, kita mengenal, kita mulai melihat bahwa
di situ ada terjadi hubungan antara tuan dengan seorang hamba. Kemudian tuan ini menjelaskan kita dalam kebenaran ini bahwa adakah seorang hamba yang pulang dari ladang mengerjakan pekerjaan yang disampaikan atau diberikan oleh sang tuannya. Kemudian setelah itu dia pulang, apakah tuan itu langsung memberi dia kesempatan untuk makan atau minum? Sebaliknya tidak, kata firman Tuhan. Dia akan menyuruh hamba itu menyiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan oleh hamba itu. Dalam hal ini makanan dan minuman harus disajikan terlebih dahulu. Sang tuan itu makan selesai, barulah dia memikirkan dirinya. Ini firman yang kita baca tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan tentang keberadaan hamba dan tuan. Posisi kita saat ini sebagai apa? Kita sebagai tuan atau kita sebagai hamba? Kalau kita sebagai hamba, maka teladan atau firman yang kita baca, yang kita dengar, itu harus menjadikan pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Oke, next Pak. Saya perlu mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudaraku semua, bahwa salah satu kegagalan orang Kristen mengenakan pribadi Kristus adalah karena tidak memahami secara utuh maksud Bapa di sorga mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia. Mungkin termasuk saya dan saudara yang hadir pagi ini juga di tempat ini, kita belum memahami atau kita tidak memahami apa tujuan Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini yang diutus oleh Allah Bapa di surga kepada kita semua. Mungkin secara umum ini yang kita pahami, dan saya yakin pagi ini pun banyak kita memahami ini. Next Pak. Pada umumnya orang yang dipahami orang adalah bahwa kehadiran Yesus diutus ke dalam dunia ini, dia sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Dia sebagai penebus dosa, pelindung, penjaga, pemelihara, penuh kasih, baik, maha kuasa, penyedia berkat. Dalam konteks yang kita pikirkan biasanya adalah berkat jasmani. Kemudian penyedia mujizat, ya. Maka tidak jarang kalau di tempat, di gereja, di mana-mana selalu mengampanyakan mujizat. Karena pemahamannya memang pada posisi ini, melepaskan manusia dari semua masalah hidup dan lain-lain. Ingat kalimat berikutnya. Sehingga tidak sedikit orang hanya memanfaatkan keberadaan Allah yang demikian di atas ini. Penebus, juru selamat, maha kuasa, maha pemberi, dan seterusnya. Hanya mereka memanfaatkan keberadaan Allah yang demikian untuk menggapai apa yang diinginkan. Saya kira pola pikir kita, pemahaman saya dan saudara, sebagian besar kita terbatas pada posisi ini. Dan banyak orang, saya sampaikan bahwa banyak orang Kristen berada pada posisi ini, ya. Berada pada posisi memahami Allah hanya sebatas ini. Makanya saya sampaikan saya ini menjadi sebuah atau salah satu faktor kegagalan orang Kristen untuk mencapai dan bisa mengenakan pribadi Kristus itu di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi tidak jarang di gereja dimanapun kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Pertanyaannya, kita sudah mengertikah yang dimaksud oleh Paulus dalam ungkapan itu? Dan kita sudah mengenakan belum apa yang diungkapkan oleh Paulus dalam ungkapan itu? Karena kita pada umumnya memahami Tuhan, ya, memahami Tuhan hanya sebatas ini. Dia juru selamat, dia baik, tanpa mengoreksi diri saya udah baik belum? Tuhan tak perlu ngomong baik, dari dulu juga Tuhan baik. Dari dulu juga dia berkuasa, ya. Dan karena pemahaman kita yang terkungkung di dalam ini tidak memahami secara utuh kehadiran Tuhan Yesus, maka banyak orang salah memanfaatkan Allah yang Maha Kuasa, penuh mujizat, penyedia berkat ini untuk menggapai apa yang menjadi keinginannya. Dan praktek itu banyak kita jalani dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kita punya klaim, kita punya alasan. Apa salahnya aku berdoa Tuhan memberkati aku, loh dia yang Maha Kuasa. Tetapi saya perlu ingatkan kepada saya dan saudara bahwa dari bacaan tadi, seorang hamba seharusnya dia tidak punya pikiran begitu. Ya, seorang hamba tidak pantas untuk dia berpikir begitu. Karena bacaan firman-Nya demikian.
Bukankah sebaliknya dia harus menyediakan segala sesuatu? Dan dia sendiri berkata bahwa kami tidak berguna. Ayat yang ke-10. Kami tidak berguna apa-apa. Kami hanyalah hamba-hamba yang harus mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kami. Kalau kita masih memanfaatkan Tuhan untuk menggapai apa yang ini dengan melihat posisi Tuhan, keberadaan Tuhan sebagai yang Maha Kuasa, pelindung dan seterusnya, kita belum memiliki hati seorang hamba. Dan bisa jadi kita melukai Tuhan dengan cara kita memahami seperti ini. Ya, kita bisa melukai Tuhan dengan cara memahami keberadaan Allah, dan itu sering kita salah gunakan dalam hidup kita. Pemahaman yang tidak utuh menjadikan banyak orang Kristen tidak dapat menempatkan diri dan bersikap sangat tidak hormat kepada Tuhan. Sadar nggak kita? Mungkin saya dan saudara tidak sadar. Ya tadi, kalau saya memahami demikian kan tidak salah dong. Tuhan memang Maha baik, Maha Kuasa, Maha Penolong, Maha Pelindung, tidak salah dong. Tapi karena batasan pemahaman kita hanya terbatas di situ, akibatnya yang tadi, bahwa kita memanfaatkan Tuhan dan cara memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi segala yang kita perlukan, tanpa kita mengoreksi diri kita dan menyempatkan diri kita sebagai orang hamba. Sesungguhnya kita tidak menghormati Tuhan. Sesungguhnya kita tidak menghormati Tuhan. Tetapi klaim yang banyak orang Kristen klaim hari ini adalah kalau dia sudah melakukan apa tadi itu, dia Maha Kuasa, dia menyembah, dia memuji, berdoa di gereja dan seterusnya, dia mengklaim bahwa dirinya sudah mengabdi dan dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita harus paham bahwa menyenangkan Tuhan itu tidak sekedar dengan kita nyanyi-nyanyi. Ya, tidak sekedar nyanyi-nyanyi kemudian berdoa dan seterusnya. Nanti kita akan tahu seperti apa keadaan itu, ya. Banyak orang tidak tahu menempatkan diri. Tidak tahu menempatkan diri. Yang saya maksud adalah tidak memposisikan diri sebagai seorang hamba yang digambarkan dalam firman yang kita baca tadi, ya. Tetapi karena ini mengklaim Engkau Maha Kuasa, kami adalah anak-anak raja, anak Tuhan dan sebagainya, maka apa identitas sebagai seorang anak raja itu harus diterapkan di dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari. Di situ sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita melukai perasaan Tuhan. Kalau Anda dan saya mengklaim diri bahwa sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan, maka kehidupan saya dan saudara harus sama seperti Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia ini. Kalau tidak, kita tidak bisa mengklaim diri anak-anak Tuhan. Kita tidak sekedar menjadi orang Kristen, datang ke gereja, berdoa, beribadah lalu selesai. Sampai di situ kita mengklaim diri kita sebagai anak Tuhan. Tidak bisa. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan kepada kita. Oke, next. Sekarang apa yang kurang? Bapak dari tadi bilang kita memahami Tuhan secara tidak utuh. Kita hanya paham yang tadi yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan kepada kita. Lalu yang kurang apa? Kok Bapak bilang kita tidak memahami utuh di pribadi Tuhan secara utuh, sehingga kita tidak bisa menempatkan diri, bahkan melukai dan tidak menghormati Tuhan secara pantas. Yang kurang, yang banyak ditangkap, yang tidak banyak ditangkap dan dipahami oleh orang Kristen sampai dengan hari ini adalah ini. Keteladanan. Pernah nggak kita berpikir bahwa ini seharusnya menjadi sebuah fokus hidup kita? Untuk apa Tuhan atau Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia? Selain yang tadi, semua yang saya sebutkan tadi, satu hal yang dilupakan banyak orang Kristen, termasuk mungkin kita, adalah teladan. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya pada Lukas 17 tadi. Tidak sekedar menyampaikan demikian terus dia sendiri tidak melakukan hal itu. Saya sampaikan bahwa dia sendiri juga melakukan apa yang dia sampaikan, dan itu yang harus kita contoh. Oleh karena itu coba kita baca di dalam Filipi 2. Kita baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Paham nggak Bapak Ibu? Sadar nggak kita? Ya, sudah ngeh belum kita ini? Ini hilang, ya. Ini hilang dari fokus orang Kristen. Banyak orang Kristen, bahkan hari ini, hari Minggu hari ini, di gereja-gereja besar dan di mana-mana tempat, saya sampaikan bahwa orang telah hilang fokus terhadap ini. Karena kehilangan fokus terhadap ini menjadikan kita tidak berkenan dan bisa berbahaya. Saya sampaikan kalau kita hilang fokus terhadap keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang baru dibacakan, ayat yang baru dibacakan, dia itu setara dengan Allah, tetapi dalam kondisi keberadaan dia sebagai manusia, dia meninggalkan kealahannya, dia menjadikan diri seperti manusia dan seorang hamba. Dia taat kepada siapa? Kepada Bapa. Taat sampai kapan? Sampai mati. Mati di mana? Mati di kayu salib. Tuhan tidak nampulatuk di Matius 17 itu. Tuhan tidak asal ngomong, tetapi dia sendiri mempraktekkan itu dalam hidupnya. Nah, saya mengajak saudara semua yang ada di kelompok kecil ini, mari kita merubah. Atau yang tadi kita tidak batas pada pemahaman kita dalam keberadaan Tuhan sebagai yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Juru Selamat, Penebus dosa, Penyedia berkat. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ berbahaya buat hidup kita. Karena kita berhenti di situ, kita bisa menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Mari kita teladani Tuhan. Ya. Dia menempatkan diri dia sebagai seorang hamba. Padahal dia itu adalah Allah sendiri. Tapi dia melepaskan kealahannya. Dia memposisikan sebagai seorang hamba. Dan itu yang hilang. Itu yang hilang dari fokus orang Kristen. Maka hari ini saya mengajak, mari kita teladani itu kalau saudara mau selamat. Kalau saudara mau selamat, kita harus teladani itu. Caranya bagaimana? Tanggalkan semua. Nanti kita lihat ciri seorang hati yang memiliki hati hamba seperti apa. Nanti kita akan belajar. Dan setelah kita belajar, jangan terus lewat begitu saja. Tapi kita harus mempraktekannya dalam hidup kita. Ya, harus mempraktekan dalam hidup kita. Karena orang Kristen gagal fokus terhadap hal keteladanan Tuhan Yesus, maka hampir semua orang Kristen gagal memiliki hati hamba. Banyak kita gagal, kita aja nggak jujur, kita aja sok percaya, sok rohani kita gagal memiliki hati seorang hamba yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus dikenakan oleh setiap orang yang mengaku dia adalah anak Tuhan, dia adalah murid Kristus, dia adalah pengikut Kristus. Itu tidak ada tawaran, dia harus mengenakan kehidupan Yesus ketika dia menjadi seorang hamba. Harus juga kita kenakan dalam hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Kalau itu kita tidak kenakan, kita akan keluar dari rel. Kita bisa terbuang dari hadapan Allah. Karena untuk seseorang bisa mencapai kesempurnaan, ini harus dimiliki. Hati hamba harus dimiliki. Kalau hati kita hati kerajaan, hati anak raja, mau pengen hidup di dunia ini seakan-akan sudah di surga, aduh, saudaraku, kita bisa celaka, ya. Menjadikan orang gagal memiliki hati hamba. Lalu seperti apa sih hati hamba itu? Rela tidak memiliki hak. Saudara datang ke gereja, saudara mau dengar firman Tuhan, saudara masih mengejar hak, menuntut hak saudara tak kepada Tuhan. Saya datang supaya saya diberkati, saya datang supaya kalau bisa saya sembuh, ya. Saya datang supaya kalau bisa Tuhan menolong pekerjaan saya, karir saya, usaha saya supaya sukses, ya, sehingga saya bisa menikmati. Kalau itu yang kita miliki dan ada di benak kita, maaf, kita buang-buang waktu untuk menjadi orang Kristen. Buang-buang waktu percuma, karena Anda mati, saya mati, dilempar kita ke dalam api kekal. Rela tidak memiliki hak. Contohnya apa? Tuhan memiliki, Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia punya hak kealahan itu ada pada dia. Tapi dia rela menanggalkan itu. Dia rela menanggalkan itu agar dia bisa memenuhi kehendak tugas yang diberikan Bapa kepada dia, yaitu program penebusan kepada umat manusia. Dan untuk dia bisa menebus saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara, dia harus menjadi seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini harus kita mengerti. Rela tidak memilih hak. Masihkah kita mengklaim kita punya hak? Ya.
Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut apa sih hak kaki yang biasa dituntut. Okay, next, mendahulukan kepentingan tuannya. Seorang hamba itu harus mendahulukan kepentingan tuannya. Tapi kalau kita mendahulukan kepentingan kita berbuat sesuatu, kita mempertimbangkan apa dulu yang hak kita yang lebih penting daripada apa yang menjadi perintah Tuhan, tugas Tuhan kepada kita, besar kemungkinan kita tidak layak. Sekalipun kita sudah berbuat sesuatu yang seakan-akan itu untuk Tuhan, besar kemungkinan kita tidak layak dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, ciri hati hamba berikutnya hanya bekerja tanpa menuntut. Ada nggak yang kita yang saya singgung tadi itu? Kalau kehadiran kita mencari Tuhan karena hendak mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu fana, kita sedang salah jalan. Ya, kita sedang salah jalan. Dan banyak orang hari ini pada posisi menuntut, mengklaim ini dan itu dan lain sebagainya. Banyak. Tapi mereka mengatakan mereka melakukan kehendak Tuhan. Saya juga dulu ada di kelompok itu. Ya, saya beberapa lama bertahun-tahun. Saya ada di kelompok itu. Hari ini saya sadar. Hari ini saya mau sadar. Dan saya mengajak saudara untuk sadar. Ya, kita meninggalkan pemahaman yang salah. Oke. Getsemani Golgota tanpa menuntut. Ketika malam Yesus ditangkap di Getsemani, diseret, dibawa kemana-mana, menghadap si A, B, C, dan seterusnya. Ditanya, apakah kamu benar, kamu anak Allah? Dia tidak bilang, memangnya aku anak Allah, tapi dia bilang, kamu yang mengatakan hati hamba. Dia melepaskan Allah hanya itu. Dia tidak menuntut apa-apa. Getsemani Golgota sampai dia mati terpaku. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia sempat meminta di taman Getsemani, jika mungkin jawab ini lalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak. Kenapa demikian? Kalau apabila kehendak Yesus waktu itu yang jadi, bubar rencana Allah untuk penyelamatan kita itu. Tapi karena dia mengembalikan kepada kehendak Allah Bapa yang mengutus dia, hari ini kita bisa menikmati keselamatan itu. Dengan catatan harus berjuang dalam hidup ini. Kalau tidak, kita juga lewat. Kalau tidak, kita juga lewat. Getsemani Golgota tanpa menuntut apa-apa. Demi siapa? Demi kita. Apa yang harus kita contoh? Teladan. Kita harus contohnya. Ya. Bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan ada embel-embelnya. Kalau pakai embel-embel, kita tidak layak bagi Tuhan. Ya. Prakteknya sulit. Gak sulit, tapi sulit sekali. Tapi kita harus bisa. Tidak menyimpang dari perintah Tuhannya. Kalau Allah berkata bahwa kamu harus menjadi seorang hamba yang taat, jadilah seorang hamba. Jangan mengklaim diri jadi seorang raja di dunia ini yang bisa menikmati segala kenikmatan dunia ini karena statusnya sebagai anak raja. Berbahaya, bisa membahayakan hidup kita. Bisa membahayakan. Menghormati Tuhan secara benar, tadi saya sudah menyinggung. Kalau kita memiliki ini, saudaraku, kita memiliki ini, maka buah-buah roh itu bisa tergambar dalam hidup kita. Tapi kalau ini kita tidak miliki, maaf, buah roh ini, kalaupun ada, palsu adanya. Buah roh yang kita miliki palsu, kesabaran, keteladanan, kerendahan hati, tidak serakah, tidak sombong, tidak angkuh, dan seterusnya. Kita mungkin bisa, tapi kepalsuan yang mungkin yang kita dapat. Oleh karena itu betul hati hambanya harus miliki dulu, yang baru bisa Anda berkata bahwa saya memiliki buah roh dalam hidup saya. Kalau tidak bisa. Bersedia melepaskan segala sesuatu. Tuhan dengan tegas mengatakan, apabila seseorang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Itu pasti digenapi. Tuhan berkata tidak main-main. Tuhan berkata tidak berlalu begitu saja. Tapi itu akan digenapi dalam setiap orang kalau dia tidak bersedia melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya. Anak muda yang kaya itu gagal. Ya, gagal karena dia tidak mampu melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang dia punya. Oke, saya yang terakhir yang bisa saya gambarkan hati seorang hamba itu ini. Ya, ini
Kehormatannya adalah saat dia bisa membahagiakan tuannya dengan segala pekerjaannya. Kita kalau mencari kehormatan, mencari pujian orang lain, berbicara mencari nilai diri, kita bukan hati hamba, ya, itu hamba setan. Ya, di mimbar berbicara, mencari supaya orang menganggap dia ini dan seterusnya, mencari sesuatu nilai diri. Kita bukan hamba, tapi kita adalah raja-raja palsu yang disusukan iblis yang untuk menyesatkan banyak orang. Kehormatannya adalah saat dia bisa membahagiakan Tuhannya segala pekerjaannya. 2 Timotius 2 ayat 4 bunyinya begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu saudaraku, saya kan seorang prajurit juga. Biasa dalam pertempuran, maka komandan itu akan memerintah namanya PO. PO itu perintah operasi. Ketika dia memberikan perintah itu, seluruh unsur bawahannya harus betul-betul fokus. Kemana, jam berapa, detik berapa dia harus bertempur, dia harus melalui jalan mana, dia harus bergerak bagaimana. Itu dia harus fokus dan dia tidak boleh menyimpang dari perintah petunjuk yang disampaikan oleh komandannya. Kalau dia menyimpang, itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena si komandan itu dia sudah tahu kalau dia menyimpang ke kiri sekian derajat, bisa ada musuh, bisa ada bahaya. Sekian derajat ke kiri ada bahaya. Sehingga dia betul-betul mengarahkan ruang gerakmu di sini. Pak, kamu tidak boleh keluar dari sini. Jam sekian, detik sekian, kamu harus bertempur. Dia tidak boleh melalaikan, ya, mengabaikan waktu yang diberikan pimpinannya, komandannya kepada dia. Dia harus taat kepada itu. Ya, kalau tidak dia bisa berbahaya. Dan saudara tahu, seorang prajurit, ya, ketika dia menerima perintah dari sang komandannya untuk padahal bertempur itu resikonya antara mati dan hidup, ya, resikonya antara mati dan dia menerima perintah itu. Biasanya ada kata-kata motivasi, dorongan dari sang komandan, ya, saya menghendaki kamu berhasil dalam melaksanakan tugas. Itu dia pegang betul. Itu terngiang-ngiang di sini. Sehingga begitu dia lihat musuh apapun, itu tidak menjadi hambatan. Yang terngiang-ngiang di sini sang komandan bilang kamu harus bisa berhasil. Itu yang terngiang. Sehingga apapun dia terabas. Apapun dia terabas. Untuk apa? Agar komandannya bisa senang. Kalau saya dan saudara ikut Tuhan Yesus hari ini, mau supaya dia tersenyum melihat kita miliki hati hamba, kerjakan semua ciri-ciri hati hamba tadi dan terapkan itu dalam hidup kita. Jangan keluar, jangan lepas dari situ. Kita lepas dari situ bisa berbahaya, ya. Bisa berbahaya. Yang saya contohkan, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Gampang kita nyanyi. Minggu lalu, 2 minggu lalu kita nyanyi itu ya Pak. Saya tenang, mampu enggak? Apakah kita mampu? Semua ku relakan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Kita nyanyi-nyanyi enak, tapi bisa saja Tuhan sedang murka kalian. Kamu mulutmu saja kamu celometan semua kamu relakan. Buktikan dong, buktikan. Itu berat, tidak sulit, sangat sulit. Tetapi saya dan saudara harus bisa, ya, harus bisa. Oke, next. Yang terakhir lagi, menjadi roti terpecah dan anggur tercurah. Relakan kita, dia menjadi roti terpecah, anggur tercurah sampai mati di kayu salib demi memenuhi perintah Tuhannya dan tujuan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita teladani dia. Mari kita teladani dia. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Maka ada hal yang harus kita hindari nanti, yang tidak boleh kita masukkan dalam pikiran kita, agar hati hamba ini bisa tertanam dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan lihat berikutnya apa yang harus kita hindari. Dan karena apa? Demi saya harus perlu tegas menyampaikan ini, karena itu sudah berakar di dalam perjalanan kekristenan kita, termasuk saya bertahun-tahun yang saya sampaikan tadi. Ya. Next, ini saya sampaikan sebelum ke itu, dilandasi dengan ketulusan. Kita kerjakan semua dari hati, tidak berhak memilih, tidak menuntut, bekerja hanya untuk Tuhan, untuk kepentingannya, harus dilakukan. Itu harus tulus. Tapi dengan harapan ada imbalan, kita tidak. Bukan hati hamba, itu hati dagang. Nanti kita lihat banyak pedagang di gereja hari ini, ya.
banyak pedagang di gereja hari ini. Dan persekutuan dijadikan perusahaan untuk menyenangkan. Nanti kita lihat ya. Saya coba ini sederhana saja, saya bikin gambar ini sederhana. Anda tahu ini orang sedang mengisi bahan bakar di pom bensin. Saya perlu memberikan informasi pada kita. Kalau mobil yang kita miliki, mobil yang saudara miliki, itu mobil yang seharusnya isi bensin. Tapi kalau saudara ternyata terus isi solar, itu bahaya. Itu ancamannya bahaya. Resikonya mobil yang tadinya seharus diisi bensin, diisi solar, dia masih bisa jalan. Kelihatannya dia jalan, oke, nggak ada masalah, ya. Tetapi beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, rontok mobil itu, ya, rontok mobil itu, karena dia tidak cocok. Seharusnya diisi bensin, tapi yang diisi solar. Dan saya dan saudara bertahun-tahun, saya tidak tahu ya, berapa lama saudara mengenal kebenaran ini, masuk ke dalam suara kebenaran. Saya belum tahu. Sebelumnya Anda di mana, saya belum tahu. Tapi kalau saya sudah keliling kemana-mana, saya banyak minum solar. Seharusnya bensin, saya banyak minum solar. Ya. Saya banyak minum solar. Saya berharap saudara jangan ikut-ikutan saya. Nanti kita lihat pengalaman saya dan saya yakin saudara, sebagian besar saudara juga sama. Dan setelah hari ini dengar, jangan lagi salah. Jangan salah isi bensin. Jangan salah isi bahan bakar. Ya, salah bahan bakar. Saya beri kira-kira ini bahan bakar B. Ini apa salah kalimat itu? Tetapi nanti kita belajar. Biasanya orang isi, seharusnya bensinnya diisi tapi dia isi solar. Tapi dia bilang ini bensin Pak, ini bensin. Sehingga saudara oh ya bensin, ya sudah isi Pak. Ya, biasanya begitu. Kita sudah selamat. Ini sering dikampanyekan. Ketika ini pengalaman saya, ketika di beberapa tempat yang saya hidup puluhan tahun di berbagai tempat yang saya terima firman dari orang-orang, ini kita sudah selamat, clear, beres, tidak ada masalah. Yesus sudah digantung, sudah beres, kita terima beres, sudah selamat. Yang penting jadi orang Kristen, yang penting mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, selamat. Saya kasih tahu saudara, ini solar, ini bukan bensin. Karena keselamatan betul sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi untuk seseorang bisa menggapai keselamatan itu, dia harus berjuang dan harus memiliki hati hamba dalam perjuangan itu. Kalau tidak bisa. Ya. Jalan dibuka, tetapi untuk melaluinya itu, untuk bisa melewatinya itu, harus berjuang. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus sendiri. Dia yang digantung, dia yang berkata. Dia berkata demikian, karena sempit dan sesatnya pintu menuju keselamatan itu, maka banyak orang berusaha, tetapi apa? Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Makanya jangan menganggap remeh. Kalau ada suara-suara yang saudara dengar, kita sudah selamat, beres. Jangan pikir apa yang penting percaya, yang penting datang gereja, yang penting berikan persembahan. Clear. Saya sampaikan saudara, waspada. Ini kemungkinan solar ini. Ya, kemungkinan solar, bukan bensin. Karena Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan, yang bensin tadi itu, orang berjuang mati-matian, tapi karena sempit dan sesat jalan itu, maka yang berjuang yang sudah setengah mati ini pun tidak dapat. Lah kok gampang? Kalau gampang berarti ada yang salah. Ya, kalau gampang berarti ada yang salah, dan kita harus punya hikmat untuk itu. Ya, percaya Tuhan Yesus pasti diberkati berkelimpahan dalam hal pemahaman materi. Saudara pernah dengar? Pasti sering. Kalau saudara tidak dengar ini, berarti saudara hebat juga, ya. Berarti Anda mungkin Bapak Ibu dari lama sudah mengenal suara kebenaran. Tapi kalau kita ini mantan-mantan, ya, kayak saya ini mantan-mantan korban solar, saya kira ya kita bisa memahami itu, ya, kita bisa memahami. Klien jadi Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Di gereja banyak hamba Tuhan berdasi kayak ini, berdiri dan orang berhikmat, berpendidikan, memiliki titel, ya, dan mereka yang menyampaikan. Siapa yang tidak percaya? Kalau kita ini dari kampung turun kampung ke kota Semarang, yang bicara berdasi, berpendidikan tinggi, tampil gagah perkasa, dengar ya kita percaya saja. Nah ini kesalahan kita juga, ya, karena kita tidak bertanya dulu, ini bensin beneran nggak ini? Jangan-jangan solar Pak. Dia bilang bensin Pak, kita ya udahlah nggak apa-apa Pak. Begitu sampai dari kampung turun ke sini, balik Ungaran, rontok mobilnya, ya, rontok mobilnya.
Ini kita harus waspada. Ini berlawanan ini. Nanti apa akibatnya kalau ini terus yang dikampanyekan? Oke, berikutnya beri persembahan dilipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Saya bilang itu penipuan. Itu penipuan. Bapak kok ekstrim sekali. Mau ikut enggak apa. Tapi saya bilang ini penipuan. Ya, saudara mau percaya mau enggak terserah. Sebab ini kan ayat diambil dari tanah yang subur. Kalau tak pulang saudara belajar tentang seorang penabur, baca firman-Nya. Ya, kalau bilang dikirakan saya bohong, ini saya melawan orang-orang yang tiap hari memberitakan ini gereja-gereja. Ya, ini saya sampaikan, pulang baca. Itu tentang penabur. Ya, penabur empat jenis tanah. Yang pertama pinggir jalan, bebatuan, belukar, kemudian yang terakhir tanah subur. Tanah subur itu karena tanahnya subur, dia bibit benih yang ditabur bertumbuh menjadi 30, 60, 100 kali lipat. Itu ayatnya tentang benih, bukan tentang persembahan. Ini kan solar ini, cuma kan dibilangnya bensin. Aduh, saudaraku, ini saya serius loh, nggak main-main ini. Kalau saudara nggak mengikuti ini terus tenggelam, karena ini muatannya kan kenikmatan dunia ini muatannya. Kalau beli persembahan dilipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Ini muncul dua, khotbah atau doa setelah persembahan. Biasanya ini muncul ini, ya. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang telah memberikan persembahan, engkau lipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Kelihatannya benar. Tetapi saya sampaikan ini penyimpanan. Ini penipuan dan pengkhianatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Orang firman itu yang bertumbuh. Jadi pemahaman kita tentang benih firman itu semakin berkembang. Sehingga saudara bisa ada di GSKI. Itu bertumbuh, berkembang. Bukan uangmu. Kalau uang yang kita jadikan demikian, kita beri persembahan 10.000. Lalu Yesus kita jadikan tukang rentenir. Tahu tukang rentenir? Menggandakan uang. Yang kayak di Surabaya, Jawa Timur itu. Yesus kita jadikan mengadakan uang yang kita berikan. Kalau ini kita pemahamannya bahwa persembahan kita yang dilipat gandakan. Hati-hati saudara. Ini halus, lembut, menyenangkan, tetapi membunuh jiwa saya dan saudara. Hati-hati. Ini biasa disiarkan. Hari ini saya luruskan. Mau ikut monggo, enggak terserah. Ya. Tapi kebenaran saya tidak bisa tolerir. Saya harus sampaikan kebenaran. Tidak kaya, kalau sakit-sakitan, menderita, itu tidak beriman. Karena ini setiap hari. Bukan setiap hari di gereja. Saudara bukanya YouTube, prak. Semua itu, hampir 99% isinya ini. Tetapi mereka mencapai, mereka seorang pengabdi, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, seorang jemaat yang setia, dan seterusnya. Klaim ini demikian. Yang saya sampaikan tadi, dasi begini, terus ini, sehingga orang tertipu. Saya sampaikan itu penipuan. Saudara mau bertobat mau enggak? Tapi kalau saudara mau beri persembahan terus masih pikiran saudara membersihkan, sulit bersihkan ini kayak gini nih. Bersihkan ini kayak ini sulit sekali. Ya, beri ada penting nanti saya bisa, koko saya bisa ini ya, tapi saya beri dulu. Aduh saudara, berbahaya. Ini solar. Sekilas kebenaran, sekilas. Maka kita harus hati-hati. Perkatakan firman. Saya sering bahkan dikhotbahkan di gereja. Perkatakan firman sehingga orang yang tidak punya sesuatu mengingini sesuatu, ya misalnya dia mau punya sesuatu, mau punya A ini, dia tidak punya. Dia jalan-jalan ketemu ternyata orang lain punya A itu. Si barang A itu orang lain punya. Lalu diajari, dikasih tahu, kamu perkatakan dalam nama Yesus, saya punya A, saya punya A, saya punya A, saya punya A. Perkatakan firman itu katanya. Mengklaim apa itu menjadi miliknya, punya orang. Diklaim, pokoknya kalau lihat itu kau iman saja, kau imani saja, misalnya dia pengen mobil mewah gitu, saya ketemu dia, datanglah dia ke Rubicon yang orang. Dia lihat dalam nama Yesus, saya punya Rubicon gitu. Aduh, itu kan ajaran yang saya terima. Saya, kata saudara, saya terima bertahun-tahun seperti itu. Dan saya sadar bahwa ternyata itu penipuan. Ya, penipuan. Beri perpuluhan tingkap langit dibuka, jika tidak memberi diserang belalang. Firmannya betul.
Tapi konteksnya dipahami dong. Ini kan Tuhan lagi marah sama orang Israel yang bandel keras kepala. Ya, dipahami itu kan begitu. Diserang belalang gak tanggung-tanggung, 3 pengerik, pelompat, apa lagi satu lagi? Adalah pokoknya itu, ya, gak tanggung-tanggung. Ya, pelahap betul. Pelahap. Karena dia sendiri yang lahap. Dia yang lahap sebenarnya. Dia salahkan belalang. Ya. Dan saya terus terang, ada jemaat yang di tempat tertentu yang dia kebetulan sharing ke saya. Dia bilang, waktu Pak saya bisa sharing, monggo silakan. Bapak ya, kebetulan saya sering menyampaikan firman juga di tempat itu. Kayaknya firman yang Bapak sampaikan kayaknya benar ya Bapak. Nurani Bapak gimana? Benar apa enggak? Ya kayaknya benar Pak. Soalnya ini kita ditakut-takut terus. Bapak diintimidasi toh. Ya kalau enggak diserang belalang toh, iya Pak. Tetapi setelah saya beri ternyata untuk angsuran sesuatu gitu. Pak Waduh, kita tidak boleh main-main. Ya kita tapi ini ada loh, hari ini juga banyak sedang bunyi di mana-mana. Banyak begini, ya, banyak begini. Kalau Anda memiliki hati hamba, apa yang saudara milik Tuhan? Sudahlah. Udah, kasih lupa, udah, jangan mikir lagi. Kalau mikir kaitkan dengan toko, dengan usaha, dengan karir, dengan pangkat, waduh, kita ini rusak sebenarnya. Ya, sudah lama kita rusak. Hari ini saya mau coba membengkeli beberapa hati di antara kita. Siapa tahu bisa diperbaiki, dioli lagi, terus bisa mutar, ya, bisa mutar itu. Kampanye mujizat, datang sembuh, biasanya dalam doa, dalam firman. Kau datang tidak, dia ada doa-doa penutup biasanya itu. Kamu kembali tidak akan sama dengan saat kamu datang. Padahal dia kembali sama juga, pakaiannya dia pakai ya itu, sepatu yang dia pakai ya itu juga, tapi tidak sama. Apanya yang nggak sama? Saya ikut itu. Saya kan punya pinjaman di bank, saya jujur ini. Tapi dikampanyekan di gereja begini, kau pulang utangmu dibayar. Sampai sekarang juga belum bayar saya. Ya harus dicicil, bertanggung jawab. Bukan begitu cara. Aduh, rusak memang solar. Sudah solar kotor lagi solarnya. Ini yang kadang kita repot ya. Tetapi saya dan saudara ini memang nyata dan fakta ini kita tanpa kita sadari bahwa semua ini kita melakukan melukai perasaan Tuhan tanpa kita sadari. Pulang tidak sama saat datangnya, saya sudah singgung tadi. Kita semua dijaga, dipelihara sampai mati dan mati masuk surga. Surga digampangkan. Nanti kalau ada waktu kita bahas khusus lah, ya tema khusus. Tidak mudah masuk surga itu, ya, nggak mudah masuk surga. Oke, saudara, ini dibungkus dalam pengajaran khotbah, ya, doktrin organisasi biasanya ini, ya. Dan itu karena turun-temurun terlatih betul. Saat sekolah pun diajarinya begitu. Dia keluar, dia ajarkan begitu. Begitu turun ke anaknya ngajar begitu. Turun ke orang lain yang menjadi penerusnya ngajarnya begitu. Semua ini turun-temurun doktrin, ritual agamawi, ya, dalam bentuk doa, pujian. Makanya kalau menyanyi itu saya mikir-mikir. Saya kalau ke tempat lain yang pegang firman itu menyanyi itu saya milih-milih saya. Ini lagu yang disampaikan leadernya ini apa nih? Kalau enggak saya lebih enggak nyanyi saya. Ya daripada nyanyi-nyanyi tahu berontak kita sama Tuhan, kita nyanyi kita pikir hafal di luar kepala, nyanyi aja. Bunyi aja tahu-tahu kita sedang melukai Tuhan. Ya. Ini kadang kita nggak menyadari, ya, pujian, pemberitaan firman. Dan yang saya sampaikan ini dilakukan oleh orang-orang berdasi dan berpendidikan tinggi, sehingga kita banyak tertipu, ya, kita banyak tertipu. Semua itu menjadikan orang tidak menghormati Tuhan dan terparkir selamanya di dunia orang mati. Kalau kita masih di situ, kita akan mati, saudaraku. Kalau kita tidak merubah mindset kita, bangunan berpikir kita, cara kita memahami kebenaran firman Tuhan kita tidak rubah, ini bahaya. Kelihatan sekilas memang, ya, memang benar. Maka saya coba membacakan di Injil Lukas tadi. Saya mau ambil yang pasal 17 tadi. Saya bacakan buat kita di ayat pertama saja. Mungkin Pak Alvin minta tolong ayat pertama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan
tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Terima kasih. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Sadar, tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Penyesatan itu pasti ada. Dari mana? Dari dalam. Bukan di luar sana, tapi dari dalam. Anda bisa nilai saya. Yang saya nyesatkan saudara atau tidak. Kalau nyesatkan, jangan ikut. Tapi kalau ini saya ajak saudara untuk melakukan kebenaran, ikut. Paksa diri untuk ikut, ya, paksa diri dulu. Dan saya bertahun-tahun disesatkan, tanpa saya sadar bahwa saya juga sesat, gitu, ya, tanpa sadar. Begini saudaraku, saya di awal tadi saya bertanya berapa lama apakah GSKI ini menjadi satu-satunya tempat seumur saudara menjadi orang Kristen. Saya kira di antara kita banyak yang sebelum di sini pasti di tempat lain, tempat ibadah yang lain, ya, tempat ibadah yang lain. Saya ajak saudara, ya, saya ngajak ini, enggak kampanye ini, benaran ini saya ngajak. Mau ikut? Enggak apa-apa, ya. Jadikan GSKI itu sebagai pelabuhan terakhir untuk persiapan menyeberang ke langit baru. Kenapa saya berani mengatakan ini? Kenapa saya harus menyampaikan ini? Saya perjalanan panjang saya sejak tahun 87, ya, sampai dengan seumur sekian dalam konteks mengenal Tuhan itu sekitar 20-30 tahun. Saya banyak pelabuhan yang telah saya singgahi. Saya nggak tahu berapa pelabuhan yang saudara sudah singgahi, Bapak Ibu singgahi. Tapi kalau saya tidak kurang dari 10, 15, 20, nggak kurang saya pelabuhan yang saya singgahi. Ya, saya sudah banyak menyinggahi pelabuhan. Dan di setiap pelabuhan itu, menawarkan penyeberangan. Ya, menawarkan penyeberangan. Ada kapal ferinya untuk menyeberangkan, dan relatif gampang untuk menyeberang dari pelabuhan-pelabuhan yang pernah saya singgahi. Ya. Apalagi terkait dengan tugas saya pindah sana, pindah sini, jadi banyak pelabuhan. Saya kasih ke pelabuhan itu maksud saya tempat-tempat ibadah, gereja-gereja, organisasi, maksud saya begitu, ya. Kalau saya nggak kira pelabuhan benaran, bukan, ya, bukan. Tempat wadah-wadah ibadah, organisasi gereja, denominasi dan lain sebagainya. Saya bukan sedikit, 15-20 sih ada lah. Saya singgahi di semua pelabuhan itu, dan mereka juga menawarkan menyeberang ke langit baru, bumi baru, tapi dengan cara yang mudah dan gampang, ya, dan gampang. Jadi sementara menunggu di pelabuhan itu segala fasilitas disediakan, ya, segala fasilitas disediakan, restoran, hotel, lain-lain yang diperlukan semua disediakan di pelabuhan itu. Sebelum menyeberangnya pun gampang katanya, tapi katanya, ya. Dan saya juga, ya, puji Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan saya bahwa kamu sedang nunggu di pelabuhan yang salah. Jadi saya berusaha mencari pelabuhan yang benar. Dan beberapa mungkin ini masuk tahun ke-8, ke-9, saya mau belajar untuk mencari pelabuhan yang tidak mudah tapi benar dia menyeberangkan. Karena ternyata setelah saya belajar bahwa pelabuhan-pelabuhan yang menggampangkan penyeberangan itu ternyata dia hanya omong kosong, menipu saja. Banyak penumpang diparkir di pelabuhan tidak pernah diseberangkan ke langit baru, bumi baru. Tidak pernah diseberangkan ke langit baru, bumi baru. Diajak menikmati semua fasilitas yang ada di pelabuhan, tetapi tidak pernah diseberangkan. Dan ketika tsunami semuanya habis. Dan saya berusaha mencari kapal yang kalau tsunami, kapal itu bisa lolos. Dan setelah saya temukan kapal itu, ternyata nggak mudah untuk bisa masuk ke dalam kapal itu. Ini nggak mudah ini masuk ke dalam kapal ini. Segala keinginan daging manusia kita harus dirontokkan semua. Hotel yang tadi ditawarkan harus tidak boleh. Restoran yang tadi ditawarkan di pelabuhan sebelumnya itu tidak ada. Kering kerontang. Batin kita harus dikikis. Hidup kita harus dikikis. Kenapa orang banyak tidak melewati jalan seperti itu? Karena tidak bersedia mengikis hidupnya. Tidak bersedia mengorbankan apa kesukaannya demi keselamatan itu. Ya. Mari kita gunakan ini sebagai pelabuhan terakhir, ya. Tapi kalau saudara masih punya alternatif pelabuhan, monggo silakan, ya, monggo silakan. Tapi kebenaran saya harus sampaikan. Ini bukan gerejanya, bukan, tapi suara kebenaran Injilnya itulah yang bisa mengantar saya dan saudara ke langit baru, bumi baru. Oleh karena itu belajar,
Saya belajar tiap hari, setiap ada kesempatan saya belajar. Ya, saya belajar. Oke. Dan untuk bisa saya dan saudara masuk ke dalam kapal ini, ya, bisa masuk ke kapal ini dan diseberangkan ke langit baru, bumi baru. Saat saya dan saudara tutup mata dan masuk kuburan, maka milikilah hati hamba. Miliki hati hamba. Itu yang bisa mengantar kita ke langit baru, bumi baru. Yang kedua, jangan lagi salah bahan bakarnya. Jangan salah lagi. Kalau itu bensin, harus bensin. Jangan solar. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita. Ya, kebenaran ini bisa membuka pikiran kita untuk sadar. Mari kita berjuang. Ya, sisa waktu yang masih diberikan buat kita, mari kita berjuang. Oke, demikian firman Tuhan.